sebuah kisah persahabatan antara manusia dengan seekor harimau besar di sebuah hutan belantara. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Kisah kakek Uria dan Bintang dimulai. Di tengah hutan tropis yang lebat, hiduplah seorang kakek bernama Pak Wirya. Usianya sudah menginjak 70 tahun, tapi tubuhnya masih cukup kuat untuk bertahan di alam liar. Dengan rambut putih yang selalu tertata rapi dan mata yang teduh, ia dikenal sebagai sosok yang bijaksana. Sejak ditinggal istrinya bertahun-tahun yang lalu, Pak Wirya memilih meninggalkan keramaian desa dan membangun pondok sederhana di tepi sebuah sungai kecil. Hutan itu adalah rumahnya. Setiap hari, Pak Wirya menjalani rutinitas sederhana, berkebun di lahan kecil di dekat pondok, dan memancing di sungai yang airnya jernih. Burung-burung sering berkicau di pagi hari, suara angin yang menerpa dedaunan menjadi musik yang menemaninya sepanjang waktu. Pak Wirya tidak pernah kesepian. Alam adalah teman sejatinya. Namun, kehidupan Pak Wirya bukan tanpa tantangan. Terkadang, ia harus berhadapan dengan binatang liar yang datang mendekati pondoknya. Pernah suatu hari, segerombolan monyet menyerbu kebun kecilnya dan merusak tanaman pisang yang baru saja tumbuh. Pak Wirya tidak marah, hanya bergumam. Mereka juga sedang lapar. Mungkin lain kali, aku akan tanam lebih banyak lagi. Selain itu, pemburu liar juga menjadi ancaman di hutan itu. Pak Wirya sering menemukan perangkap yang dipasang di sekitar hutan. Ia tidak setuju dengan cara pemburu-pemburu itu yang menangkap hewan tanpa ampun. Baginya, hutan adalah tempat yang harus dijaga, bukan dieksploitasi. Setiap kali ia menemukan perangkap, ia akan membongkarnya tanpa ragu. Pagi itu setelah hujan deras malaman, Pak Wirya memutuskan berjalan ke arah bagian dalam hutan yang jarang ia kunjungi. Udara segar menyambutnya dan sinar matahari menembus celah-celah dedaunan. Dengan tongkat kayu di tangannya, ia melangkah perlahan menikmati suasana yang tenang. Namun, langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara pelan, seperti rintihan. Suara itu datang dari semak-semak di dekatnya. Pak Wirya mendekat, matanya mencari sumber suara. Di balik semak yang lebat, ia menemukan sesuatu yang membuatnya tertegun. Seekor anak harimau terbaring lemah. Kakinya terjerat perangkap logam yang berkarat. Mata anak harimau itu menatap Pak Wirya dengan penuh rasa takut dan kesakitan. Luka di kakinya terlihat parah. Pak Wirya tahu, jika ia tidak segera melakukan sesuatu, anak harimau itu tidak akan bertahan lama. Dengan hati-hati ia mencoba membuka perangkap itu menggunakan tangannya. Pak Wirya segera merobek kain yang ia kenakan untuk membalut luka kaki anak harimau itu. Ia kemudian mengangkat tubuh kecilnya yang lemah dan membawanya pulang ke pondoknya. Setibanya di pondok, Pak Wirya membersihkan luka anak harimau itu dengan air hangat dan ramuan herbal yang ia buat sendiri. Kita harus beri nama kau, ujar Pak Wirya sambil tersenyum tipis. Bagaimana kalau Bintang? Kau adalah cahaya kecil di tengah gelapnya hutan ini. Hari itu menjadi awal dari hubungan yang tak biasa. Anak harimau yang awalnya penuh rasa takut, perlahan-lahan mulai mempercayai Pak Wirya. Hari-hari berlalu, dan anak harimau yang diberi nama Bintang semakin pulih. Ketika luka kakinya mulai sembuh, Bintang kembali belajar berjalan. Meski awalnya terpincang-pincang, ia menunjukkan semangat yang luar biasa. Di sana, Bintang melompat-lompat mengejar dedaunan yang berterbangan. Sementara Pak Wirya duduk di atas batu besar, tersenyum melihat tingkah pola sahabat barunya. Persahabatan Pak Wirya dan Bintang tidak berlangsung tanpa gangguan. Suatu pagi, ketika Pak Wirya sedang memeriksa ladangnya, ia mendengar suara aneh dari kejauhan. Suara langkah berat dan bisikan manusia yang tak biasa. Ia segera mengajak Bintang masuk ke dalam pondok dan menyuruhnya bersembunyi di bawah meja besar yang ada di sana. Beberapa saat kemudian 3 pria muncul dari balik pepohonan. Pak Wirya mengenali mereka sebagai pemburu liar yang sering terlihat di sekitar hutan ini. Mereka mulai mengelilingi pondok, memeriksa setiap sudut dengan penuh curiga. Jantung Pak Wirya berdegup kencang, tetapi ia berdiri depan pintu mencoba menghalangi mereka masuk. Hingga akhirnya, para pemburu pergi dan menjauh dari gubuk Pak Wirya. Mulai saat itu, ancaman dari para pemburu terus membayangi.
Pak Wirya sadar bahwa ia tidak bisa terus-menerus melindungi Bintang di dekat pondoknya. Keesokan harinya, dengan membawa perbekalan seadanya, Pak Wirya dan Bintang memulai perjalanan ke bagian terdalam hutan. Perjalanan itu tidaklah mudah. Mereka harus melewati sungai yang deras, mendaki bukit curam, dan menghadapi ancaman dari binatang liar yang lainnya. Suatu malam mereka dikepung oleh segerombolan serigala hutan yang lapar. Pak Wirya dengan tongkat kayunya berdiri di depan Bintang, siap melindungi sahabatnya. Namun, Bintang yang kini mulai tumbuh menjadi harimau muda yang kuat, melangkah maju. Dengan satu auman yang keras, ia berhasil mengusir serigala-serigala itu. Di dalam perjalanan, Bintang menunjukkan kecerdasannya. Ia sering menemukan jalur yang lebih mudah untuk dilalui. Setelah berminggu-minggu perjalanan, mereka tiba di sebuah lembah yang tersembunyi. Jauh dari jangkauan manusia, tempat itu adalah surga kecil di tengah belantara. Ketenangan hidup Pak Wirya dan Bintang di lembah tersembunyi mulai terusik ketika kabar tentang harimau besar yang berkeliaran sampai ke desa. Sebuah cerita beredar bahwa seekor harimau telah menyerang ternak di desa sebelah. Meski Bintang tidak pernah mendekati manusia selain Pak Wirya. Suatu hari beberapa penduduk desa datang menemui Pak Wirya. Mereka membawa senjata sederhana. Wajah-wajah mereka penuh kecurigaan. Pak Wirya mencoba menjelaskan. Bintang tidak pernah menyerang siapapun. Dia harimau yang baik dan tidak mendekati desa. Jika ternak kalian diserang, itu bukanlah perbuatannya. Namun penduduk desa sulit diyakinkan. Ketakutan telah menguasai pikiran mereka. Mereka mengancam akan membawa pemburu untuk menangkap Bintang jika harimau itu terlihat lagi di sekitar desa. Setelah mereka pergi, Pak Wirya merasa gelisah. Ia tahu meskipun Bintang tidak bersalah, hanya soal waktu sebelum para pemburu datang ke hutan ini untuk mencarinya. Ia memutuskan untuk memindahkan Bintang lebih jauh ke dalam hutan, ke daerah yang lebih terpencil dan sulit dijangkau manusia. Langit mulai gelap beberapa hari setelah kunjungan penduduk desa. Hujan turun tanpa henti, menyapu seluruh hutan dengan derasnya. Sungai-sungai meluap dan aliran air yang deras mengancam tempat Pak Wirya dan Bintang tinggal. Pada malam yang gelap gulita, banjir besar datang tanpa peringatan. Pak Wirya mencoba melarikan diri. Namun, saat mencoba menyelamatkan barang-barang penting, arus deras memisahkannya dari Bintang. Harimau itu terlihat di seberang aliran sungai yang deras, melompat dari satu batu ke batu yang lain, berusaha mencapai kakek tua itu. Namun, arus semakin kuat dan Bintang akhirnya terhempas ke arah hutan yang lebih dalam. Pak Wirya merasa hancur. Ia tidak tahu apakah Bintang berhasil selamat dari banjir. Dengan berat hati, ia berlindung di atas bukit kecil, menunggu hingga air surut. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupnya. Ia tidak bisa tidur, pikirannya dipenuhi bayangan sahabatnya yang hilang. Setelah banjir surut, Pak Wirya segera memulai pencarian Bintang. Ia menyusuri setiap sudut hutan, memanggil-manggil nama sahabatnya sampai suaranya serak. 3 hari berlalu tanpa tanda-tanda Bintang. Pak Wirya hampir kehilangan harapan. Ia duduk di bawah pohon besar, tubuhnya lelah dan pikirannya dipenuhi penyesalan. Namun saat itu, terdengar suara geraman pelan dari semak-semak di dekatnya. Pak Wirya menoleh dengan cepat, dan hatinya melompat ketika melihat Bintang berjalan pelan ke arahnya. Tubuh harimau itu terlihat kotor, dengan beberapa luka di kakinya. Pertemuan itu menjadi momen yang menguatkan ikatan mereka lebih dari sebelumnya. Pak Wirya menyadari bahwa tidak peduli seberapa berat tantangan yang mereka hadapi, ia dan Bintang akan selalu menemukan jalan kembali satu sama lain. Setelah banjir besar, hutan berubah. Banyak pohon tumbang dan beberapa hewan kehilangan tempat tinggalnya. Pak Wirya dan Bintang bekerja sama untuk membantu memulihkan ekosistem kecil di sekitar mereka. Pak Wirya menanam kembali pohon-pohon yang rusak, sementara Bintang menjaga area tersebut dari predator atau ancaman lain. Namun, ancaman baru muncul ketika para pemburu kembali. Mereka membawa anjing pelacak dan senjata yang lebih canggih, bertekad untuk menangkap Bintang. Pak Wirya tahu bahwa ia tidak bisa menghadapi mereka sendirian. Ia membutuhkan bantuan dari penduduk desa yang pernah menentangnya. Dengan keberanian yang besar, Pak Wirya kembali ke desa dan berbicara kepada orang-orang yang pernah mengancamnya. Ia menjelaskan bahwa Bintang bukanlah ancaman,
melainkan bagian penting dari hutan yang harus mereka lindungi. Ia juga mengungkapkan bahaya yang ditimbulkan oleh pemburu liar terhadap ekosistem hutan. Beberapa penduduk mulai tersentuh oleh kata-kata Pak Wirya, terutama setelah mereka mendengar bagaimana hutan telah berubah setelah banjir. Mereka sadar bahwa kerusakan yang lebih besar bisa terjadi jika mereka tidak bekerja sama untuk melindungi alam. Pak Wirya kembali ke lembah bersama Bintang setelah berbicara dengan penduduk desa. Meski beberapa orang mulai percaya kepadanya, ia tahu bahwa para pemburu tidak akan berhenti begitu saja. Pak Wirya dan penduduk desa memutuskan untuk bekerja sama. Dengan pengalaman hidupnya di hutan, Pak Wirya merancang jebakan alami untuk menghalangi para pemburu. Ia menggunakan ranting-ranting pohon yang patah, lubang-lubang yang ia gali, dan bahkan tanaman berduri yang tumbuh di sekitar lembah. Bintang pun memiliki peran besar dalam rencana itu. Dengan naluri alaminya, ia membantu mendeteksi jejak pemburu dengan mengintai mereka dari kejauhan. Dalam beberapa hari, penduduk desa dan Pak Wirya berhasil menciptakan pertahanan yang kuat di hutan tersebut. Pada malam yang gelap dan sunyi, para pemburu akhirnya tiba di lembah. Mereka membawa senjata canggih dan beberapa anjing pelacak. Para penduduk desa yang sebelumnya takut kini berdiri bersama Pak Wirya. Meski hanya membawa obor, tombak, dan alat sederhana, semangat mereka tak gentar. Bintang, dengan tubuhnya yang kini telah tumbuh besar dan kuat, menjadi pusat perhatian. Ia berdiri samping Pak Wirya, matanya bersinar tajam di kegelapan malam. Harimau itu seolah memahami bahwa ia harus melindungi rumahnya. Ketika para pemburu mulai memasuki lembah, jebakan-jebakan alami mulai bereaksi. Beberapa dari mereka terjatuh ke dalam lubang yang tersembunyi di bawah dedaunan. Sementara yang lainnya terhalang oleh dahan berduri yang menggantung rendah. Namun, seorang pemburu yang berpengalaman berhasil mendekati Pak Wirya. Ia mengarahkan senapannya ke arah Bintang. Matanya penuh kebencian. Pak Wirya dengan tubuh rentan namun keberanian yang tak tergoyahkan. Ia berdiri di depan Bintang. Pada saat itu Bintang melangkah maju, berdiri sejajar dengan Pak Wirya. Ia mengaum dengan keras, auman yang menggema ke seluruh lembah. Suara itu cukup membuat pemburu itu gemetar. Namun, ia tetap mencoba menarik pelatuk senjatanya. Sebelum peluru itu dilepaskan, sebuah tombak meluncur dari arah belakang. Salah satu penduduk desa yang sebelumnya takut kepada Bintang kini menunjukkan keberaniannya. Tombak itu berhasil menjatuhkan senapan pemburu, membuatnya tak berdaya. Setelah pertarungan panjang, para pemburu akhirnya menyerah. Mereka tertangkap oleh penduduk desa, dan beberapa dari mereka melarikan diri dengan luka-luka. Namun, kemenangan ini tidak datang tanpa harga. Sebagian jebakan hutan rusak, dan beberapa penduduk desa terluka dalam prosesnya. Bintang meski tidak terluka parah, terlihat kelelahan. Pak Wirya memeluk tubuh besar sahabatnya itu. Penduduk desa yang sebelumnya menganggap Bintang sebagai ancaman, kini melihatnya sebagai pelindung. Setelah kejadian itu, penduduk desa dan Pak Wirya mulai bekerja sama untuk melindungi hutan dari ancaman pemburu liar. Mereka mendirikan kelompok penjaga hutan yang bertugas menjaga ekosistem tetap seimbang. Pak Wirya menjadi tokoh yang dihormati, bukan hanya karena keberaniannya, tetapi juga karena pengetahuan tentang hutan. Ia mengajari penduduk cara hidup berdampingan dengan alam tanpa merusaknya. Bintang tetap tinggal di lembah, tetapi ia kini lebih bebas menjelajahi hutan. Penduduk desa memberinya ruang untuk hidup sesuai dengan nalurinya. Namun, setiap malam tiba, Bintang selalu kembali ke pondok kecil Pak Wirya, seolah mengingatkan bahwa mereka adalah keluarga. Tahun-tahun sudah berlalu, dan lembah yang pernah menjadi medan perang kini berubah menjadi surga kecil yang damai. Anak-anak desa sering datang ke hutan untuk belajar dari Pak Wirya, mendengarkan cerita-ceritanya tentang persahabatannya dengan Bintang. Salah satu dari mereka bertanya, "Kakek, apakah Bintang tidak pernah ingin pergi?" Pak Wirya tersenyum. Kebebasan itu bukan hanya tentang pergi sejauh mungkin. Kebebasan adalah tentang merasa aman di tempat di mana kau merasa dicintai. Bintang yang mendengar pembicaraan itu dari kejauhan mengaum lembut, seolah mengiyakan kata-kata sahabat manusianya. Dengan persahabatan yang tak tergoyahkan dan kerjasama yang kuat antar manusia dan alam, kemenangan mereka menjadi simbol harapan bagi semua makhluk di hutan itu. Dan tamat. Sampai berjumpa di lain waktu. Bye.